peternakan. Jadi di sini kami akan melakukan praktikum mata kuliah produksi ternak unggas tentang pembedahan ternak unggas yaitu ayam. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devianita Baban, NIM 190306093, dan rekan saya. Nama saya Lavinia Sihombing dengan NIM 190306006, dan teman saya. Nama saya Sri Enda Ismiralda Sipaputat dengan NIM 1903061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Tractus digestippus. Tractus digestippus dimulai dari cavum oris. Cavum oris ini yaitu tempat masuknya makanan. Yang kedua dilanjutkan dengan esophagus. Esophagus atau kerongkongan ini yaitu saluran untuk membawa makanan dari mulut ke crop. Berikutnya crop atau tembolok, yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Baiklah, di sini saya akan membuka cropnya. Baik, di sini dapat kita lihat ayam baru saja memakan jagung, sama ini ada padi juga, dan menyimpan makanan yang baru dimakan itu di dalam crop ini. Dan saat dicium, baunya asam. Kemudian dari crop masuk ke hepar atau hati yang berfungsi untuk menetralkan racun di dalam tubuh. Kemudian di balik hati ini ada vesica filea. Vesica filea ini berwarna hijau. Dan vesica filea ini disebut juga dengan kelenjar empedu yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan lemak. Kemudian dekat vesica filea ini ada limfa. Kemudian dari sini masuk ke proventriculus. Proventriculus yang ini, proventriculus ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi. Proventriculus ini merupakan tempat mengeluarkan HCl dan pepsinogen yang akan mencampur bahan makanan. Kemudian masuk ke ventriculus atau gizzard, yaitu merupakan sistem pencernaan secara mekanik. Gizzard ini berfungsi sebagai tempat menggiling dan meremas makanan. Di dalam gizzard ada grit atau pasir. Dapat kita lihat bahwa grit ini adalah grit atau pasir ya. Dan pasir atau grit ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Dan warna kuning pada gizzard ini jika dipegang ini terasa kasar. Kemudian ada intestinum tenue. Intestinum tenue ini disebut juga dengan usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum. Duodenum ini disebut juga dengan usus 12 jari yang berbentuk U ini. Dan di dalam duodenum ini juga terdapat pankreas. Ini ya, pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Usus halus ini juga merupakan tempat pemecahan nutrien secara enzimatis dan terjadinya penyerapan hasil pemecahan enzim. Dan untuk panjang duodenum ini 22 cm. Dapat kita lihat bahwa pada duodenum jika dibuka terdapat teksturnya ini warna kuning mengental yang baunya sedikit asam. Yang kedua itu ada jejunum atau usus kosong. Yang ini semua adalah jejunum. Dan untuk jejunum jika dibuka, ekstraknya itu sudah mulai mencair
yang baunya itu sudah mulai lebih asam lah dari duodenum. Dan untuk panjang jejunum, panjangnya 77 cm. Kemudian ada ileum. Ileum itu dimulai dari sini sampai ke sini. Ini adalah ileum. Dan untuk ileum di sini fasesnya sudah mulai terbentuk dan warnanya atau ekstraknya itu sudah mulai menghitam ini, dan aromanya sudah mulai bau. Untuk panjang ileumnya yaitu 23 cm. Jadi untuk panjang intestinum tenue ini dari keseluruhan yaitu 121 cm. Dan yang bercabang ini dua-duanya merupakan usus buntu atau seka yang berfungsi untuk membantu mencerna pakan yang memiliki susunan serat kasar yang tinggi dengan bantuan mikroba. Jadi untuk panjang seka itu 13 cm. Dan yang untuk yang ini 11 cm. Dan untuk teksturnya dapat kita lihat bahwa pada seka ini teksturnya itu padat dan warnanya itu sudah menggelap, sudah mulai menghitam, dan untuk baunya itu sudah sangat menyengat. Kemudian yang ini disebut dengan intestinum crassum. Intestinum crassum ini disebut juga dengan usus besar yang berfungsi untuk reabsorpsi air dalam pakan dan menyeimbangkan air dalam tubuh dan sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Dapat kita lihat bahwa pada intestinum crassum panjangnya itu 10 cm. Dan yang terakhir itu, feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka ini memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai tempat pengeluaran urin, yang kedua sebagai tempat pengeluaran kotoran, dan yang ketiga sebagai tempat untuk reproduksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam betina. Sistem reproduksi pada ayam betina dimulai dari ovarium atau sering disebut dengan sel telur. Kemudian, ovum ini akan jatuh ke infundibulum. Infundibulum berfungsi untuk menangkap telur. Selanjutnya ke magnum, di mana bagian magnum itu berada dari bagian sini sampai ke sini. Magnum mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menunggu datangnya sel sperma datang. Kita belah pada bagian magnum, dapat kita lihat bahwa tekstur di dalamnya ini sangatlah halus. Kemudian ismus, di mana bagian ismus dimulai dari sini sampai dengan ke sini. Pada ismus dibentuk 2 membran homogen yang disebut dengan inner cell dan outer cell. Berikutnya ke uterus. Uterus dimulai dari bagian ini sampai dengan bagian sini, di mana pada bagian ini terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula dan terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Kemudian vagina. Vagina ini merupakan bagian paling belakang atau paling kaudal, yang dimana vagina akan diakhiri dengan adanya bentukan seperti kloaka. Dan telur yang sudah terbentuk sempurna akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai tempat pengeluaran urin, sebagai tempat pengeluaran kotoran, dan sebagai tempat untuk reproduksi. Selanjutnya sistem ekskresi.
Sistem ekskresi dimulai dari ginjal atau ren yang berfungsi untuk menghasilkan urin melalui filtrasi darah dan reabsorpsi beberapa nutrien misalnya glukosa dan elektrolit yang digunakan kembali oleh tubuh. Lalu di sini ada ureter yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin. Kemudian ada pulmo atau paru-paru yang berfungsi di sistem ekskresi ini, yaitu untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti O2 dan H2O. Yang terakhir ada kloaka yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin, sebagai tempat pengeluaran kotoran, dan sebagai tempat untuk reproduksi. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem respirasi. Sistem respirasi dimulai dari hidung. Mana hidung terbagi menjadi dua, yaitu naras externus dan naras internus. Selanjutnya ada laring yang merupakan penghubung antara naras internus dan trakea untuk mencegah masuknya benda asing melalui udara. Lalu ada trakea yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus dan bronkiolus yang merupakan percabangan dari trakea. Dari bronkus dan bronkiolus masuk ke paru-paru yang berfungsi untuk mengubah O2 menjadi CO2. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum. Sistem nervosum yang pertama itu cerebrum. Cerebrum dibagi menjadi dua. Yang pertama lobus olfactorius. Lobus olfactorius terletak di sini, dan yang kedua hemisfer cerebri. Hemisfer cerebri yang ini. Kemudian cerebellum yang ini. Kemudian di sini ada optic lobe. Dan di sini ada namanya medulla oblongata. Dan di sini ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang.